Ada tren-tren baru di mana orang itu harus mendapat simpati itu bagaimana? Tentu perjuangannya tidak mudah. Memang yang dimuat di dalam pendidikan di KPPI ini memang kompleks Bu nanti Bu. Di samping dirinya sendiri harus settle, ya, juga menggerakkan orang ke bawahnya juga harus settle Bu. Maka kami ini yang ada di KPPI harus berjuang bersama-sama, ya, karena perjuangan itu tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan selalu berbobot Ibu Ketua KPPI kita dari Jawa Timur, Ibu Irma Susanti, tepuk tangan. Luar biasa ya Bu ya, apa yang disampaikan cantik. Kemudian yang saya hormati seluruh, ini Ibu Haja Aminatun Habibah nggih. Nanti rawuh nggih. Oh nggih, alhamdulillah. Wow, sibuknya luar biasa kayaknya beliaunya. Mudah-mudahan saya selalu nggih. Itulah satu-satunya perwakilan dari perempuan yang sukses di Kabupaten Gresik di jajaran G1 sekarang ini. Tepuk tangan untuk beliaunya. Yang saya hormati juga seluruh pengurus KPPI yang pakai seragaman seperti ini, pengurus nggih Bu. Ini seragamnya pengurus KPPI dan semua ibu-ibu undangan lainnya dari ormas, dari organisasi perempuan dan lain-lain. Insya Allah sedaya yang hadir ini wajahnya cantik selalu, cerah ceria, bergembira kayak ini. Terutama Mbak Hamida ini paling cerah dewi tak delok iki dari depan ya, cantik sendiri. Yang lainnya juga sama cantiknya. Mudah-mudahan panjenengan memancarkan senantiasa sinar kebahagiaan ya Bu ya. Apapun yang kita alami di kehidupan ini, jenengan tetap mudah-mudahan bisa berbahagia. Alhamdulillah saya di sini itu sudah tanya tadi Bu Irma dari Mbak Khosia, saya tanya aku ini bagian opo Mbak Khosia, Ibu duduk di depan menemani Bu PLT Bupati, ternyata luar biasa ada Bu Irma. Wabuknya masih belum hadir, alhamdulillah. Apa yang mau saya sampaikan ini? Ketika kemarin pemilu, mau menjelang pemilu kita sudah ketemu ya Bu ya? Sampai ketemu kan? Panjenengan sudah dibekali para calon caleg perempuan sudah dibekali luar biasa. Kita hari ini goalnya, endingnya dari semua perjuangan waktu itu menghasilkan 5 orang anggota DPRD perempuan. Tepuk tangan Bu. Tetap saya bilang alhamdulillah karena nggak habis. Coba bayangkan kalau habis Bu, kita pasti KPPI Gresik ini akan menangis. Bagaimana perjuangan kita melakukan pendidikan politik, bagaimana perjuangan kita membekali para perempuan caleg-caleg itu, dan endingnya adalah yang terakhir kita harus bergelut dengan seperti disampaikan Bu Irma tadi, kita seperti neraka. Yang dimaksud neraka itu paham ya Bu ya? Apanya Bu? Apanya? Money politiknya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Oke. Tadi Bu Irma sudah menyampaikan banyak hal, tapi kita harus tetap bersemangat Bu. Tetap harus bersemangat. Kalau nggak berhasil di periode yang ini, tentu berhasilnya di periode yang tahun 2029. Yang kemarinnya Alak masih semangat ya Bu ya. Makanya saya doakan mulai hari ini kita mendapatkan rezeki yang barokah, berkah, kata, dan di atas rata-rata Bu. Itu yang penting. Kalau rezeki kita standar-standar saja, insya Allah kita tidak akan bisa bersaing dengan mereka yang berkompetisi itu. Rata-rata mereka harus mandiri dulu. Jadi ibu-ibu kita yang sedang berjuang di DPRD sekarang hanya berjumlah 5 orang. Tapi bisa dipastikan ini semuanya berkualitas Bu Irma. Saya laporkan semuanya berkualitas. Saya tadi lihat ada Bu Haja Khamsatun. Mana Bu Haja Khamsatun tadi? Tadi hadir Bu Haja Khamsatun. Mana? Nah itu beliaunya sudah 3 periode Bu, tepuk tangan. Wanita luar biasa.
suaminya kan mantan Pak Camat ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu saya, ada Bu Khamsatun, ada saya, kemudian ada Bu Rike. Ya, Bu Rike ini juga perlu saya kenalkan. Bu Rike nggak hadir ya, beliau adalah direktur juga. Mana Bu Rike? Oh nggih. Jadi Bu Rike ini juga direktur. Dia punya perusahaan yang bergerak di bidang jasa di pelabuhanan. Insya Allah juga apa yang kita harapkan dari perempuan-perempuan yang mandiri juga ada di beliaunya juga. Baru pertama kali ini ya. Kemudian ada Bu Elvita yang juga dari mantan KPU ya, KPU Gresik. Dia juga sudah berpengalaman tentang dunia perpolitikan walaupun terjun langsungnya baru sekarang ini. Okay? Kemudian satunya siapa Bu? Bu Karoma dari PKB. Beliaunya sedang umroh itu mewakili Fatayat Muslimat, okay? Organisasi di Nahdiyin NU. Jadi itu 5 saya kenalkan, beliaunya semuanya insya Allah capable dan juga punya kualitas yang bisa kita banggakan. Tepuk tangan untuk 5 anggota DPRD kita, Bu. Ibu-ibu, kita semuanya yang sudah dipersiapkan masuk di organisasi KPP ini, semuanya tidak boleh tidak tahu masalah perkembangan politik saat ini. Ya. Jadi jangan sampai ada anggota KPPI yang tidak mengerti kondisi di pemerintahan kita saat ini. Itu makanya fungsinya kita dalam waktu berkala selalu mengadakan pertemuan. KPPI ini adalah pusat informasi update khusus untuk perempuan-perempuan yang bergelut di bidang politik dan pemerintahan. Jadi ibu-ibu tidak boleh ketinggalan. Ya. Maka saya juga nanti mencoba untuk mengamankan anggaran-anggaran ini Bu Irma di Kesbangpol. Ya, jadi anggaran-anggaran untuk kegiatan kita ini harus tetap ada. Kalau tadi apakah sudah disampaikan ke bupati, ke pemerintah daerah, tentu sebentar lagi kita akan melakukan pembahasan itu. Saat ini yang kita lakukan adalah pembahasan evaluasi anggaran di perubahan 2024 Bu Irma. Walaupun itu sudah lewat dan kita sudah kirim ke Provinsi Jawa Timur, namun dalam waktu dekat ini, dalam bulan ini kita akan membahas persiapan anggaran 2025. Nah, disitulah kita nanti akan merencanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keterkaitan dengan perempuan, utamanya adalah KPPI, yaitu KUA PPAS 2025 dibahas insya Allah dalam bulan ini. Itu, okay? Jadi doakan saja kita yang perempuan-perempuan yang ada masuk di beberapa komisi itu bisa menitipkan kepentingan kita di komisinya masing-masing. Tentunya anggaran yang berhubungan dengan perempuan. Perempuan itu harus kuat ya Bu nggih. Kayak tiang. Ada kan peribahasa gitu, perempuan tiang negara. Kalau perempuannya buruk, maka negaranya juga akan buruk. Tapi tiangnya ini harus seperti apa? Nek tiang nek disendai terus glembosi ya sing nyendai ya elok tiba kan begitu. Jadi tiangnya kita ini harus kuat. Kuat sak sembarangan nih. Kalau kita ini tidak kuat, ya kita ini nggak ada harapan untuk jadi apa-apa. Secara pendidikan kita lemah, nggak kuat. Ya, secara mental kita juga nggak kuat, apalagi secara finansial. Tentu tidak ada harapan. Maka kita perlukan adanya pembinaan-pembinaan seperti ini, Bu. Itu harapannya supaya ibu-ibu itu jadi kuat. Dimulai dari keluarga. Keluarga, Bu ya. Keluarganya harus kuat dulu. Kalau keluarganya tidak kuat, tidak mungkin. Itu sudah saya sampaikan di sebelum pilkada yang lalu. Kalau ada suami masih begini sama istri, apa maksudnya itu Bu? Noting, merintah, itu bukan sejajar begini. Maka jangan diharap kita itu akan sukses. Karena apa? Dia sendiri yang orang pertama yang akan menghalangi langkah kita. Begitu kan? Dia orang pertama yang akan menghalangi langkah kita adalah keluarga kita sendiri. Maka dimulai dari keluarga yang meridhoi dan merestui kita. Gitu. Makanya perempuan, ada satu makalah bagus, fa kaifa nadzunnu bil abna'i khairan idza nasa'u bi khidnil jahilat. Jadi perempuan itu harus kuat dulu di keluarganya, dia bisa membimbing suaminya, anaknya, kemudian baru dia keluar.
baru dia keluar. Jadi memberikan pendidikan yang baik dimulai dari keluarganya. Karena kalau dia nggak bisa di keluarganya, maka tentu di luar dia tidak akan bisa. Itu rumusnya di situ. Maka bisa dipastikan 5 orang anggota DPRD ini tentu di keluarganya sudah kuat. Begitu, okay? Saya melirik ada Buriana ini calon masa depan ini. Ya. Ya, jadi begitu, Bu. Nah, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, tentu kita kalau ibu-ibu tahu kan biografi saya, okay? Tadi disampaikan bolak-balik sama Bu Irma, 4 periode. Ibu jangan berpikir kalau 4 periode itu tidak berjuang. Semuanya tetap berjuang lagi, sama seperti Bu Irma. Mungkin saja seperti kereta api yang sudah berangkat. Kalau sudah berangkat kan gerbongnya kan enteng. Kalau pertama menggerakkan itu pasti susah, gereng-gereng dhisik, masang-masang sembarangan nih, mempersiapkan alat-alatnya, roda woto apa enggak, gerbongnya wis nyentel apa enggak, kan begitu. Begitu dia jalan maka dia oke. Itu kalau sudah berjalan. Ya, jadi kita hanya diringankan karena sudah berjalan lebih dulu. Kita sudah lebih dulu. Tetapi yang namanya meramut orang itu kan tidak mudah ya Bu ya. Mengatur manusia sama mengatur barang itu kan tidak mudah. Jadi perjuangan itu akan ada terus menerus Bu. Tidak mungkin ini Bu Irma jadi lagi ya Bu ya. Alhamdulillah beliau jadi lagi. Terus kemudian hanya jaga wong koyok wingi ku. Tentu ada perubahan-perubahan baru. Ada tren-tren baru di mana orang itu harus mendapat simpati itu bagaimana. Tentu perjuangannya tidak mudah. Ibu ya. Jadi memang yang dimuat di dalam pendidikan di KPPI ini memang kompleks Bu nanti Bu. Di samping dirinya sendiri harus settle ya, juga menggerakkan orang ke bawahnya juga harus settle Bu. Maka kami ini yang ada di KPPI harus berjuang bersama-sama ya. Karena perjuangan itu tidak mudah. Selalu ada perubahan-perubahan terjadi di setiap masa pemilu. Kalau sekarang istilahnya neraka, mungkin ke depan istilahnya apa mana gitu. Ya mungkin ditambahin neraka jahanam gitu ya Bu Irma ya. Ya, jadi kalau saya sudah keempat kali, tentu juga perjuangan kita juga beratnya juga akan bertambah. Terutama sekarang ini di DPRD Gresik itu suara tertingginya 21.000 Bu, diraih oleh Manak masih remaja, beliaunya masih remaja berumur 21 tahun, suaranya hampir 21.000 dari wilayah selatan. Dan yang kedua itu kebetulan suara saya. Jadi suara saya terbanyak kedua sekabupaten Gresik gitu nggih. Kasih tepuk tangan Ibu. Selamat datang Bu Haja Aminatun Habibah. Bupati loh. Bu PLT Bupati. Luar biasa beliaunya ini. Alhamdulillah. Jadi itu perolehan prestasi terbagus di pemilu tahun ini baru ini Bu. Ada perempuan bisa dapat agak besar suaranya itu. Kebetulan saya. DPRD provinsi yang belum beruntung tapi kemudian kita doakan nanti dia akan melenggang langsung ke pusat. Nah, DPR RI akan ada perwakilan kita yang lebih luar biasa nanti mewakili kita di DPR RI. Begitu nggih. Kemudian Ibu-ibu, KPPI ini sebetulnya adalah satu tempat kayak pencarian bakat Bu sebetulnya. Maka sebetulnya tujuan kita itu nanti akan mencari orang-orang yang punya kemampuan itu untuk kita didik di pendidikan politik. Kemudian kita berikan pembekalan, kita teliti dulu secara kemampuannya, baru kemudian kita arahkan masuk ke partai-partai tempat mereka bertanding, tempat mereka berkompetisi. Harusnya begitu nanti. Ya. Saya tadi kok melihat Bu Ufik ya. Iya. Bu Ufik, selamat datang Bu Ufik. Ya Allah. Gak kelihatan tadi. Luar biasa. Beliau walaupun sementara ini belum diberikan ya, kita doakan semua ya Bu ya. Suaranya juga lumayan alhamdulillah banyak Bu, hampir 94.000 ya Bu Fik ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Fik. Jadi itu ibu-ibu yang saya sampaikan.
Dan karena nanti ada tamu juga dari Magelang yang mungkin belum diacarakan ya Bu ya, nih belum, jadi ya kita beracara sebentar, mungkin masih menunggu. Itu saja. Sampun datang.